Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa agung Dia yang telah memimpin kita untuk berada bersama-sama saat ini. Karena itu saya juga bersama-sama saudara-saudara yang lain bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah memimpin kita mulai dari Jakarta. Kemudian pada hari Jumat yang lalu kita tiba di tempat ini, tetapi bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini kita pergi ke Solo melayani, di mana jemaat Sosialim Solo. Thank you. Maklum orangnya pendek. Dari sononya, kata orang Jakarta, dari sononya pendek. Jadi mesti disambung kakinya. Ya, puji Tuhan, Tuhan telah memimpin kita semuanya dalam rangka ulang tahun Jemaat Sosialim Solo yang dirayakan bersamaan dengan Family Camp mereka. Sekalipun rencana-rencana yang kita sudah buat seringkali kita sudah atur dengan rapi, tetapi manusia itu sangat terbatas sehingga kadang-kadang sudah diatur rapi, tapi masih ada juga yang tidak dapat terpenuhi. Namun kami sudah bersyukur kepada Tuhan ketika kami oleh Tuhan dipimpin boleh berada di Solo melalui Salatiga, dan besok kita akan kembali lagi ke Jakarta untuk melanjutkan dengan banyak acara hari-hari ini terkait dengan libur sekolah, dengan libur yang panjang untuk anak-anak, remaja dan pemuda, maka banyak acara dilaksanakan di sana. Tetapi saya bersyukur sekalipun ada banyak hal yang perlu dikerjakan, namun Tuhan telah memimpin kita sekaliannya rombongan sampai berada di tempat ini saat ini. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan berjumpa dengan kekasih-kekasih yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi juga di dalam Kristus Yesus. Karena semua kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Dan karena itu, sebagai umat kepunyaan Tuhan, Tuhan selalu menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Namun sayangnya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa yang terbaik itu memang selalu telah kita terima dari Tuhan, sebab Dia selalu bekerja dengan begitu indahnya dalam kehidupan kita, melewati segala macam persoalan, melewati tantangan-tantangan dalam hidup, bahkan kadang-kadang badai kehidupan yang kita sendiri tidak dapat memprediksinya, dan kesulitan-kesulitan yang bertambah-tambah, bahkan duka cita yang terus bertambah-tambah di hari-hari akhir ini. Tetapi kalau kita boleh ada dan tetap berada di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, maka itu adalah satu anugerah yang besar. Kita perlu bersyukur dan menetapkan segala kebenaran itu yang Tuhan ingin kita siapkan untuk dijalani. Seperti pujian kita tadi berkata, Yesus jalannya menuju hidup, tapi di tengah dikatakan dalam perjalanan hidup itu dikatakan Dia jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih. Pujian kita tadi, Dia jalan
kebenaran dan hidup. Dia diberikan kepada kita supaya kita melalui jalan yang ditunjukkan Tuhan. Untuk pada jalan itu pada jalan itu kita dibenarkan, diberi kebenaran itu, ya. Karena bukan hanya Yesus sebagai kebenaran itu, tetapi kita pun akan dibenarkan ketika kita menerima kebenaran itu di dalam hidup kita, bahkan dikuduskan oleh kebenaran itu, supaya kita mendapatkan hidup kita yang sesungguhnya. Karena itu terlalu dan sangat-sangat indah rencana Tuhan bagi kita. Karena dalam segala hal Dia tidak inginkan seorang pun binasa, saudara-saudara. Hari-hari ini saudara jangan main-main dengan sesuatu yang kita ucapkan sembarangan, karena dari kata-kata kita bisa timbul masalah besar yang akhirnya sampai pada pembunuhan. Tapi Tuhan Allah kita yang mengasihi kita, sekalipun kita ada di dalam keadaan yang tidak layak, tapi Dia tidak ingin kita binasa. Dia ingin kita diselamatkan. Dan karena itu, maka dalam kesempatan petang hari ini, mari kita bersama melihat sesuatu yang Tuhan juga ingin kita ketahui dari kebenaran yang ada di dalam firman-Nya ketika kita membuka Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya 48 dititik beratkan pada ayat yang ke-16. Kalau sudah kita temukan, maka saya akan bacakan. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Jadi saudara-saudara, kita titik beratkan pada ayat ini suatu pernyataan bahwa Tuhan itu tidak pernah sembunyi, karena Dia adalah kebenaran. Kebenaran akan muncul seperti fajar, demikian dikatakan oleh Hosea. Kebenaran akan datang bagi orang-orang yang mengerti dan yang mau menerima kebenaran itu di dalam hidupnya. Dan dari kebenaran itu dikatakan bahwa Yesuslah kebenaran. Yesuslah yang membuat kita mampu untuk menjalani hidup kita. Karena dari ayat Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu sebabnya jalan yang ditunjukkan, kebenaran yang disediakan, dan hidup itu dilanjutkan, dilaksanakan oleh Tuhan. Haleluya. Bukankah bahagia kita ketika kita melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita? Dan karena itu saya ingin titik beratkan di sini tentang sembunyi, bahwa dikatakan Tuhan tidak pernah suka ketika ada yang sembunyi. Itu sebabnya, saudara-saudara, kata-kata ini mengatakan dari dulu. Coba kita lihat apa yang dari dulu itu tersembunyi. Ya. Tuhan sendiri memang
menyembunyikan kebenaran itu bagi yang tidak percaya. Tapi bagi yang percaya dikatakan mendekatlah. Sebab berikutnya di dalam ayat-ayat yang berikutnya dikatakan ayat 17. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Dia tahu kita membutuhkan yang berfaedah di dalam hidup kita. Dia tahu. Itu sebabnya dia katakan dia tidak pernah berkata dengan sembunyi, tapi nanti dia akan nyatakan. Kita lanjutkan. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jalan yang ada di dalam Yesus. Tadi kita sudah mengerti bahwa pengakuan Yesus sendiri, akulah jalan, dialah jalan. Jalan yang harus kita tempuh adalah menerima Yesus di dalam kehidupan kita sebagai jalan keselamatan. Karena Yesus adalah Allah yang menghampiri kita, yang tidak menyembunyikan dirinya, tetapi yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Karena seringkali kita tidak mengerti, dia adalah Allah yang menghampiri manusia. Ayat ini berkata mendekatlah, tapi dia datang mendekati kita. Kenapa? Karena manusia mengambil sifat berdosanya, yaitu bersembunyi. Saudara pasti ingat di dalam Kejadian pasal 3, ya. Mari kita lihat sebentar ayat ini yang ada di dalam Kejadian pasal 3. Hubungan yang baik antara Tuhan dengan manusia menjadi tidak baik bukan karena Tuhan yang tidak baik, tapi manusia telah ada di dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka saudara, saya akan ajak kita membaca ayat 9, ya. Sekalipun seluruh pasal 3 ini penting bagi kita, tapi kita akan menitik beratkan pada ayat 9 yang berkata, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Cukup jelas. Manusia itu menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara, kita tahu hubungan yang baik antara Allah dengan manusia terputus karena dosa. Namun begitu besar kasihnya dari dulu, tidak pernah dia menyembunyikan kasihnya itu, sehingga dikatakan dia memanggil manusia itu. Di manakah engkau?
Sampai hari ini dia tetap memanggil. Dia tetap memanggil mereka yang mau mendengar suaranya. Saudara-saudara, bukankah satu hal yang baik, satu hal yang indah, suatu kebahagiaan ketika Allah pencipta serta sekalian alam, bahkan Allah yang memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan segala sesuatu adalah miliknya. Manusia telah tergoda oleh hal yang dikatakan dilarang oleh Tuhan. Sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Bukan manusia tidak menyadari ketika itu. Adam dan Hawa cukup mengerti firman Tuhan. Sebab dikatakan pada pasal yang kedua, dikatakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu sebabnya saudara-saudara, bagian firman ini sudah lama sekali sehingga disebutkan di dalam ayat kita di dalam Yesaya dari dulu, ya. Dari dahulu Tuhan tidak pernah menyembunyikan. Dari dahulu Tuhan tidak pernah menyembunyikan sesuatu bagi manusia. Tuhan berbicara terus terang. Ketika Dia berbicara, maka dikatakan Dia ada. Ketika Dia berfirman, ketika Dia bersabda, Dia ada. Dari dahulu bahkan sampai sekarang kita mengerti ketika Dia berbicara melalui kebenaran firman-Nya itu, Dia ada di situ. Dapatkah kita merasakan sore hari ini ketika kita menerima firman itu, ketika kita menerima perkataannya, dikatakan Dia ada di sini. Haleluya. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada. Tuhan nggak pernah berdusta, saudara. Dia tahu tidak ada yang bersembunyi baginya, tetapi manusia suka sembunyi. Kenapa? Kenapa manusia bersembunyi? Karena dikatakan di sini, karena aku telanjang. Saudara-saudara, dalam istilah teologi, telanjang di sini bukan hanya menunjukkan istilah dalam pengertian bahasa Indonesia yang mengatakan bugil tidak berbusana, tetapi juga menyatakan satu kemiskinan. Miskin. Dosa membuat manusia tidak memiliki apa-apa, miskin, telanjang, gak punya sesuatu. Dan memang harus diakui bahwa segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan berkenan kepada Daud. Ketika Daud jatuh di dalam dosa, ketika Daud ada di dalam keadaan yang tidak berkenan, yang dalam persamaan dengan keadaan Adam dikatakan berdosa, Daud mengakui bahwa dia sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Apa yang ada padanya semua adalah dari Tuhan. Dan lebih dari itu, dikatakan ada roh Tuhan, ada roh Tuhan yang membuat manusia itu hidup, ada nafas Allah yang
dia menyadari tanpa roh Tuhan, tanpa nafas Allah, tanpa kehidupan dari Tuhan, dia tidak dapat itu. Beda sama Adamnya. Dia cuma bilang, ya kita sembunyi karena telanjang. Ya kita sembunyi karena kita nggak punya apa-apa. Mau apa ke gereja? Kita nggak punya apa-apa. Sebenarnya Tuhan mengasihi kita, sehingga apa yang tidak ada pada kita, Dia akan berikan kepada kita, sehingga kita mengalami pemulihan sebagaimana keadaan manusia pada mulanya. Itu tidak dapat dimengerti, ya. Tapi nanti kita lihat. Kita kembali kepada pasal berikutnya di dalam pasal yang keempat. Di dalam pasal yang keempat, kalau kita juga melihat ayat yang ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Abel adikmu itu? Di mana? Di mana adikmu? Di mana dia? Di mana saudaramu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Wah, saudara, semakin kelihatan manusia berdosa itu dalam jawaban-jawaban yang diberikan. Kalau kita perbandingkan jawaban dari Adam, masih ada pengakuannya, ya, aku telanjang Tuhan. Tapi di sini perkembangan pada keturunan berikutnya dikatakan, aku tidak tahu. Bahkan dikatakan di sini, apakah aku penjaga adikku? Lepas tanggung jawab. Hari-hari ini, saudara-saudara, di mana saudara-saudara kita seiman? Di mana mereka yang sudah tidak lagi bersama dengan kita datang mendekat kepada Tuhan? Di mana mereka? Maka jawabnya, kata orang Jakarta, emang lo pikirin? Emangnya gue pikirin? Saudara, inilah sikap manusia yang bersembunyi, ya, bersembunyi dari segala tanggung jawabnya, ya. Tapi kita mau lihat lagi nanti di dalam kitab Ayub, saudara-saudara. Di dalam kitab Ayub ini kita melihat bahwa Ayub dikatakan seorang benar di hadapan Tuhan, orang yang saleh. Tapi juga kepada Ayub, kita baca di dalam Ayub 38 ayat 4. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau? Ya, yang dimaksud adalah Ayub. Ketika aku meletakkan dasar bumi, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Di manakah engkau ketika kebesaran Tuhan dinyatakan? Di manakah kita saat ini? Kita ada di hadapan Tuhan. Kita ada sebagaimana yang diinginkan Tuhan.
Sehingga dikatakan, ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengenal Tuhan, ditebus dengan darah Yesus, diselamatkan, diampuni dosa-dosanya, ya. Kemudian didekatkan, ya, oleh Tuhan, diperdamaikan dengan Allah, dibenarkan dengan Allah. Maka dikatakan kita harus menceritakan. Menceritakan berarti memberitakan. Menceritakan berarti menyampaikan kesukaan, keadaan yang tidak pernah disembunyikan oleh Tuhan, yaitu hatinya yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah menginginkan seorang pun binasa, karena Dia tetap sampai hari ini mencari. Ketika Tuhan mencari, apakah dikatakan kita juga dapat mengatakan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Ayub, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi, ketika kebesaran keperkasaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita? Di manakah kita? Oh, saya sibuk, saya nggak sempat, tidak ada waktu. Pekerjaan saya, ya boleh dikatakan dari Senin sampai Sabtu. Hari Minggu saya istirahat. Istirahatnya betul, tapi istirahat tidak mendekat kepada Tuhan. Istirahatnya tidak dekat Tuhan. Karena kalau kita baca tadi di dalam Yesaya berikutnya, saudara lihat begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan. Kita belum ke sana, tetapi kita melihat lagi satu contoh di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Bagian yang saudara kita semua juga kenal, tapi yang sore hari ini kita rangkum, ya. Kita rangkum, kita jadikan semua itu pelajaran, contoh di dalam kehidupan kita. Dikatakan di sini, ketika Abram, ayat 1, berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan, sekalipun manusia telah berdosa, tidak menginginkan seorang pun binasa. Dari tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, Tuhan memanggil Abram untuk kemudian disuruh oleh Tuhan untuk hidup di hadapan Tuhan, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk ada di hadapan Tuhan, untuk dapat dilihat. Bagian-bagian lain dari firman Tuhan, kalau kita baca nanti di dalam kitab Nabi-Nabi, keadaan kehidupan bangsa Israel pada waktu itu juga sudah menjauh dari Tuhan, menjauh dari kebenaran, menjauh dari segala perintah-perintah Tuhan. Sehingga dikatakan, carilah Tuhan dan hiduplah. Itu di dalam Amos 5 ayat 1. Ya saudara-saudara, di situ bangsa Israel disuruh cari, tapi di sini kita dapatkan bahwa Tuhan yang datang, Tuhan yang mencari. Tapi kemudian di dalam Yesaya, di mana
Israel sama seperti di zaman Nabi Amos. Tuhan masih ingin memberkati umatnya, sehingga dikatakan mendekatlah, mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah, untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang maha kuasa. Itu dinyatakan di dalam kehidupan daripada Abraham, yang kemudian dengan satu perjanjian dijadikan bapa seluruh orang beriman. Ya. Bapa orang beriman adalah Abraham. Tapi bapa manusia Adam dikatakan, dicari Tuhan, di manakah engkau sembunyi? Namun dia masih mengaku. Generasi berikutnya, di manakah adikmu Habil? Maka jawabnya, aku tidak tahu. Bukankah kebiasaan kita selalu lepas tanggung jawab? Nggak tahu. Apalagi orang Jakarta ya, gampang sekali bilang. Kalau ditanya sesuatu, nggak tahu. Emangnya gue pikirin. Saudara, kelihatannya semua ini kita punya pengertian untuk melihat itu sekarang di dalam jalan kehidupan manusia hari-hari. Sedangkan Tuhan mau memberkati, orang nggak mau mendengar. Kalau orang yang belum percaya, mungkin karena dia tidak tahu, maka tadi yayasan ini memberikan satu kesempatan untuk orang tahu jalan kebenaran itu adalah Yesus, sehingga dibuatlah Alkitab dalam bentuk komik yang seringkali jadi kesukaan banyak orang, ya, sehingga mau tidak mau kalau orang lihat komik, orang akan lihat, wah, apa ya ceritanya, apa ya isinya, dia akan baca. Orang manapun, entah isinya bagaimana, entah reaksinya bagaimana, tapi kita sudah sampai dengan firman itu. Itu salah satu cara. Tapi yang Tuhan ingin adalah sekarang mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari-hari ini kedekatan kita dengan Tuhan itulah yang menentukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Adam tidak mau mendekat, tapi sekalipun demikian, sebagai bapa manusia, Tuhan tidak dapat menahan kasih-Nya kepada manusia yang berdosa itu. Kepada manusia yang berdosa itu, yang mengatakan dirinya bertelanjang, maka dikatakan Tuhan memberikan kepadanya pakaian. Pakaian pertama diberikan kepada manusia adalah dari kulit binatang yang diberikan kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa oleh Tuhan sendiri. Pakaian pertama yang dikenakan oleh manusia adalah buatan Allah, supaya manusia terlindung, supaya manusia tidak bertelanjang, supaya manusia dapat melakukan sesuatu dengan keadaan tubuhnya yang tidak bertelanjang. Karena dalam keadaan telanjang ada banyak hal dapat terjadi. Kita tidak menguraikan hal ketelanjangan itu sebagai satu topik, tetapi saya ingin mengatakan tentang sembunyi. Seringkali Tuhan ingin memberkati, tapi kita sembunyi. Dan kepada keturunan Adam dikatakan Tuhan tidak bersembunyi
berdosa, seorang juru selamat. Dan dialah yang telah melawati kita, dialah yang datang untuk kita, dialah yang mencari kita, dialah yang datang untuk kita, sehingga dikatakan semua orang yang menerimanya diberinya hak menjadi anak-anak Allah. Tapi apakah anak-anak Allah itu pun jauh dari Allah? Saudara-saudara, ini perlu introspeksi dari kita masing-masing, karena saudara-saudara, ketika manusia tidak mengerti bahwa keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam Yesus Kristus itu sebenarnya adalah pakaian kita. Tuhan mengenakan Kristus bagi kita, dikatakan sebagai pakaian keselamatan. Ketika kita diselamatkan, Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosa kita, karena kita mengenakan Kristus di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada kita keselamatan, pakaian keselamatan. Itulah pakaian dasar semua orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mendekat. Pertama kali orang mendekat, maka Tuhan mengenakan pakaian itu, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Tidak hanya pakaian keselamatan, tapi Tuhan menata manusia sehingga manusia tidak bertelanjang. Diberikan lagi oleh Tuhan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Ketika kita mengenakan firman Tuhan, maka dikatakan kita mengenakan jubah kebenaran. Saudara-saudara, jubah kebenaran adalah pakaian yang dikenakan pada bagian luar. Jubah keselamatan adalah pakaian yang ada di dalam. Sehingga dikatakan dengan jubah kebenaran. Dengan jubah kebenaran kita memuliakan Tuhan. Dengan jubah kebenaran kita memuji Tuhan. Kenakan jubah pujian juga. Itu dalam kebenaran. Memuji Tuhan dalam kebenaran. Menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Saudara-saudara, ini penting ya buat kita untuk tahu, karena dikatakan kebenaran itu mengkuduskan kita. Jadi kita tidak bisa mengkuduskan diri kita sendiri, tetapi kebenaran itulah yang mengkuduskan kita. Yohanes 17 ayat 17. Haleluya. Boleh kita lihat ayat ini ya. Nanti saudara-saudara setelah ditayangkan, silakan seorang saudara membacanya ya. Kenapa saya minta hal ini? Supaya kita tidak lupa. Kalau saya yang bicara, nanti saudara pulang saudara lupa. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi ketika tadi kita mendapatkan jalan untuk datang kepada kebenaran, kita mendekat kepada Tuhan, kita menemukan kebenaran, dan ketika kita sudah menemukan kebenaran, maka disitulah dikatakan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, dikatakan kita tidak berada di dalam ketelanjangan, karena Dia mengenakan kepada kita jubah kebenaran itu. Semua yang benar nampak, semua yang suci kelihatan. Tapi ada satu lagi, pakaian kemuliaan
dari manusia berdosa. Itu sebabnya dikatakan, kita kembali kepada Yesaya 48. Dalam menjalani hidup, kita perlu dikatakan memiliki penuntun untuk dapat berjalan dengan benar. Maka di sini dikatakan, dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan roh-Nya. Beginilah firman Tuhan penebusku yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Di dalam kebenaran itu, maka Tuhan memberikan pengajaran. Pengajaran ini dikatakan adalah setiap hal yang layak bagi kita untuk selalu dapat dekat dengan Tuhan, yang tidak membuat kita malu. Ya. Ketika manusia berdosa, Adam itu bersembunyi, dia merasa malu, ya, karena ketelanjangan itu. Jadi memalukan dosa itu, sehingga dikatakan kita sekarang setelah menerima Yesus di dalam hidup kita, dikatakan Tuhan akan mengajar, Dia akan mengajar kita, sehingga hasil dari pelajaran kita itu nanti, saudara-saudara, ketika kita belajar dari Tuhan, maka pelajaran itu juga kita harus berikan kepada orang lain. Karena perintah Yesus, ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Kita seringkali nggak pernah menyambut segala sesuatu itu dalam hidup kita. Kita pikir ya sudah, aku sudah selamat, aku sudah pakai pakaian keselamatan, aku sudah pakai jubah kebenaran, ya sudah lah. Mau apa lagi? Tuhan tidak akan membiarkan kita sampai di sana, tetapi dikatakan Tuhan akan memulihkan kita sampai kemuliaan Tuhan kembali melingkupi kita dengan pakaian kemuliaan. Ini dikatakan kita dibawa untuk dapat menjadi kesukaan Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai, ya, untuk hal-hal yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Dan karena itu maka dikatakan di sini, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Roh Kudus memimpin. Itu diberikan kepada kita sebagai karunia Yesus kepada orang-orang atau umat tebusannya yang telah mengenakan pakaian kebenaran. Proses yang berjalan seringkali tidak bisa dipahami oleh banyak orang, sehingga seringkali mengatakan, saya udah anak Tuhan, tapi kok begini saja ya hidup saya, kok saya tidak mengalami apa-apa. Sekian lama saya jadi anak Tuhan, tapi saya tidak menikmati sesuatu. Sehingga bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak lagi menjadi orang yang memberitakan. Tadi dikatakan dalam ayat, ceritakan keperkasaan Tuhan, ceritakan bagaimana hebat dan ajaibnya Dia dalam menciptakan dasar bumi. Saudara, kalau masih mau diurai lagi, begitu banyak sekarang pengetahuan tentang bumi kita ini. Tapi siapakah yang dapat membuat semua itu kalau bukan Tuhan yang memohon kita untuk mendekatkan diri kita kepada-Nya. Tuhan yang minta mendekatlah, karena dikatakan Dia akan memberikan lebih banyak lagi, sehingga ayat 18
sudah musim panas, tapi Salatiga masih sejuk. Jakarta panas 36, seringkali 36 derajat, tapi juga panasnya itu seringkali turun naik, ya bisa naik juga. Dan belum lama ini kita dengar berita di India berapa 2000 sekian, 2350 sekian orang mati karena panas. Saudara-saudara, dikatakan karena tidak pernah kering. Sungai berbicara tentang air sebagai kebutuhan hidup. Dikatakan damai sejahteramu itu tidak akan habis, ya. Terus berjalan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun dunia hari-hari ini mengalami keadaan-keadaan yang seringkali menyulitkan, ya. Ada banyak hal yang menyulitkan, bahkan bencana-bencana alam juga terjadi. Tetapi umat yang mendekat kepada Tuhan, sekalipun harus menghadapi hal yang seperti itu, tidak akan goyah, karena damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikirannya. Damai sejahtera Allah bahkan dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, dikatakan Allah damai sejahtera akan memelihara roh, jiwa, dan tubuhmu sampai pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Janji Tuhan, Tuhan tidak pernah lalai di dalam janjinya, dan Dia tidak pernah bersembunyi untuk tidak bertanggung jawab, tapi Dia selalu ada. Ketika Dia berfirman, Dia ada. Dan saya juga percaya ketika kita membicarakan firman-Nya, yaitu kebenaran, Dia, kebenaran itu ada di dalam kita. Dapatkah saudara merasakan kehadirannya? Abraham diminta untuk hidup di hadapan Allah. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 25, di sana dikatakan orang benar, orang akan disebut orang benar. Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Semua perintah Tuhan dikerjakan dengan setia di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, dalam lingkup naungan kuasa dan kasih Tuhan. Itu sebabnya saudara, begitu banyak hal yang nanti dikatakan dalam, kembali lagi kepada Yesaya, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan. Kita cari kebahagiaan melalui beberapa hal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ada yang cari kebahagiaan kalau dia punya dengan cara mempunyai kekayaan banyak sebagai jaminan. Ada orang bahagia ketika dikatakan dia punya jabatan tinggi. Ada orang bahagia ketika dia terdidik, intelektual, banyak gelarnya. Tapi itu bukan kebahagiaan yang kekal. Dikatakan di sini kebahagiaan yang seperti gelombang laut yang tidak berhenti. Apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini tidak kekal, tetapi apa yang diberikan
nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Saudara, yang kita lakukan sekarang di dalam rencana Tuhan, mendekat kepada Tuhan, itu dampaknya turun-temurun. Seringkali kita tidak memikirkan hal itu. Kita seringkali cuma pikir keselamatan diri sendiri, tetapi keselamatan yang Tuhan berikan itu berdampak, dikatakan juga kasih Allah berlaku kepada turun-temurun. Dan ini nyata sekali kalau kita mempelajari banyak hal di dalam firman Tuhan. Kita melihat bagaimana orang-orang yang selalu melakukan perintah Tuhan, mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Dia tidak pernah ingkar janji. Dan saya percaya kalau sampai hari ini dikatakan Tuhan masih juga memelihara kita, itu adalah karena Tuhan pegang janjinya. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya, sehingga Tuhan mau agar kita pun memperoleh segala kebenaran janji-janji Tuhan, dan kita pun menyiapkan diri untuk generasi yang akan datang. Seringkali kita menganggap suatu kebiasaan ya, namanya orang Kristen mesti datang kepada Tuhan. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Tuhan ingin memelihara kita, Tuhan ingin menaungi, melindungi kita, Tuhan ingin menjauhkan kita dari segala tantangan kehidupan. Tuhan ingin melimpahkan kepada kita segala hal yang Dia sudah sediakan, yaitu damai, sejahtera, dan kebahagiaan yang tidak akan diberikan kepada mereka yang dikatakan menjauhkan diri dari Tuhan. Itu sebabnya satu contoh dari jemaat Laodikia diberikan kepada kita sebagai contoh kehidupan gereja akhir zaman. Gereja yang dikatakan berbelanja untuk membeli kepada Tuhan semua kebutuhan itu. Karena juga di dalam Amsal 21 ayat 21 berkata bahwa belilah kebenaran, belilah pengetahuan, belilah pengertian, jangan menjualnya. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup kita tidak memahami hal itu, sehingga kita bisa tukar dengan hal-hal yang sebenarnya tidak membawa pada keselamatan. Sehingga kita dalam kesempatan ini, pada hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semakin mengerti hal mendekat kepada Tuhan itu adalah satu hal yang penting. Kenapa? Karena di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Dan di mana dikatakan ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan. Saudara-saudara, dekat Allah, hanya dekat Allah, kita dapat menerima ketenangan itu. Dalam proses kebenaran dikatakan mendatangkan damai sejahtera, memberikan ketenangan. Di dunia ini, hari-hari ini tidak ada ketenangan, saudara. Apalagi kalau kita ada di kota-kota besar, misalnya sebagai contoh Jakarta, setiap hari tegang. Memang tidak heran kalau banyak orang mengatakan siapa yang hidup di Jakarta itu stres. Benar, saudara. Ada banyak hal menyebabkan kita stres. Tapi kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita dapat mendekat kepada Tuhan di tengah-tengah keadaan dan stres itu.
seluruh bumi karena dibayang-bayangi oleh segala hal yang jahat. Saudara-saudara, bisa juga stres bukan karena macet seperti Jakarta, bisa juga karena ekonomi merosot. Bahkan kalau kita pelajari firman Tuhan, kita akan melihat bahwa ekonomi dunia di hari-hari yang mendatang tidak seperti apa yang dipikirkan manusia. Itu akan sampai pada apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, mengalami krisis yang besar, tetapi orang-orang yang mendekat kepada Tuhan, dikatakan Tuhan akan menyatakan kepada kita semua hal yang tidak tersembunyi. Dia akan menyatakan bagi yang dikasihinya. Dia akan memberitakan itu kepada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Namun kita pun dikatakan harus menyampaikan, kita pun harus menceritakan itu kepada mereka yang lain, menolong mereka di hari-hari ini untuk dapat mendekat kepada Tuhan. Sehingga dikatakan hanya dekat Allah saja dan tenang. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya tidak tahu, karena saya lihat ketenangan di Salatiga, jadi mungkin saudara-saudara tak perlu ketenangan, tetapi saudara akan datang waktunya, saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan. Saudara dipersiapkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang akan mendatangkan goncangan-goncangan besar. Karena dunia akan tergoncang dengan segala sesuatu, sehingga mendatangkan ketakutan, sehingga mendatangkan keadaan yang tidak tenang. Tetapi kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan, untuk dapat berada dekat dengan Dia, karena Dia akan berkata, Dia tidak bersembunyi, Dia tidak menyembunyikan sesuatu bagi kita, tetapi Dia akan menyatakan segala sesuatu supaya kita beroleh damai dan kebahagiaan dari Tuhan.